Oke sahabat rumah GWF, jadi untuk awal penanaman yang paling terpenting itu kita gemburkan dulu tanahnya. Kalau di sini disebutnya balada. Jadi teksturnya biar gak padat ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini kita pembuatan bedengan. Paling sekitar 1 meteran ya si bedengan ini. Oke Pak Bos, jadi ini sebelum tahap proses penanaman itu tahap paling akhir. Jadi ini kita proses pemupukan menggunakan kohe ayam. Jadi nah kita tutup pakai tanah. Jadi ditimbun ya si kohe ayamnya. Oke. Terus Oke Pak Bos, ini sebagai contoh saja. Ini kita tanam gama umami. Kita pakai jarak kurang lebih sekitar 30 cm. Selamat siang sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Di depan saya itu rumput odot super ya. Ya kurang lebih 2 mingguan lah dari pemanenan. Tapi kali ini saya akan menunjukkan proses tahap awal untuk penanaman rumput. Jadi di sini saya akan jadikan demplot, menata kembali posisi yang mana untuk dijadikan demplot. Nanti ada odot super udah ada, terus biovitas, napier Taiwan, pakcong, gama umami. Nah, kita akan bikin demplot di sini. Dan ini ada rumput Guatemala juga. Oke, ini baru tanam. Oke sahabat rumah GWF, jadi untuk awal penanaman yang paling terpenting itu kita gemburkan dulu tanahnya. Kalau di sini disebutnya balada. Jadi teksturnya biar gak padat ya. Nah, ini kayak gini nih. Semuanya dicangkul. Setelah proses ini nanti lanjut ke tahap pembuatan bedengan, terus pemupukan. Nah, udah dicangkul seperti ini, kita akan lanjut melihat nanti ke tahap pembuatan bedengan. Oke sahabat rumah GWF, ini kita pembuatan bedengan. Paling sekitar 1 meteran ya si bedengan ini. Ini kita jalannya di sini. Ini salah satu fungsinya. Jadi nanti kan kalau seumpama proses pengaritan itu biar terarah. Jadi kita ada jalurnya supaya nanti gak keganggu. Untuk andaikan misalkan ini udah dipanen. Kalau misalkan yang ini belum. Nah, jadi kalau misalkan fungsinya parit atau misalkan fungsinya bedengan itu, jadi ya kita ngaritnya ada jalurnya sini. Dan untuk jangka panjangnya, kalau misalkan si rumput supaya tetap bagus, nanti ada proses yang mana sering saya sebut itu permajaan tanah. Jadi kita cangkul dari tanah sini diuruk ke sini. Biasanya nanti kalau udah usia 2 tahun lah. Kalau misalkan pertumbuhan sudah nggak maksimal, biasanya kan nanti tuh keras nih si tanah ininya. Jadi kita ngambil tanah dari parit ini, kita tutup ke sini. Nah, biar tanahnya gembur terus, karena itu paling terpenting ya dalam proses budidaya rumput. Nah, setelah tahap ini nanti lanjut proses tahap pemupukan. Kita menggunakan kohe ayam ya. Bisa kohe domba, bisa kohe sapi juga bisa. Dan untuk saat ini kita pakai kohe ayam. Oke, lanjut. Oke Pak Bos, jadi ini sebelum tahap proses penanaman itu tahap paling akhir. Jadi ini kita proses pemupukan menggunakan kohe ayam.
Bisa dilihat Pak Bos. Nah, ini kohe ayamnya. Nanti kita tutup pakai tanah. Mang Dau, maaf tutup pula. Nah, jadi kita tutup pakai tanah. Jadi ditimbun ya si kohe ayamnya. Nah, oke. Terus Mang Dau. Nah, setelah tahap proses penimbunan, terus nanti bisa dilanjut tahap akhir yaitu penanaman. Jadi kalau misalkan penanaman itu paling saya menggunakan jarak sekitar 30 cm. Nanti tinggal ditancap. Oke lah, untuk sampel nanti kita paling ada tanam rumput si Gamma Umami dulu. Oke Pak Bos, itu proses pemupukan. Jadi bagusnya itu ini kalau misalkan pengen lebih jos, bisa ditambah pupuk Posca. Jadi gak usah banyak-banyak Posca itu. Kalau misalkan mau ya, bisa ditaburi sedikit. Saya 1 hektar itu cukup 2 karung kalau misalkan untuk Posca. Nah, jadi paling terpenting dalam proses penanaman itu tahap paling awal seperti ini. Jadi banyak orang yang mau budidaya rumput tapi tidak diperhatikan secara tahap proses awal penanaman. Tumbuh ya tumbuh tapi kurang maksimal. Jadi supaya hasil maksimal ya perlu diusahakan lah, prosesnya pun dari awal harus memang benar-benar diperhatikan ya Pak Bos. Nanti setelah ditanam teruskan tumbuh panen, nah itu gak usah dipupuk lagi. Paling kalau misalkan mau dipupuk ya, karena biasanya nanti masih tetap bagus ya panen kedua dan ketiga. Paling nanti panen ketiga itu cukup dirangsang menggunakan urea. Itu udah oke. Tapi kalau misalkan di kandang, misalkan kan di kandang domba saya di sana itu banyak sekali ya untuk si kohe dombanya. Ya biar gak mubazir, ya saya tuh pupuk ke lahan odot super saya seperti ini. Biar makin jos, itu banyak pupuk malah lebih bagus juga. Lanjut terus. Oke Pak Bos, ini sebagai contoh saja. Ini kita tanam Gamma Umami. Kita pakai jarak kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi di sini tuh nanti ada pakcong, ada janjibar, red napier, odot biasa. Oke, terima kasih. Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian.